sampai tos siap. Bismillah. Mangga orang lajengkeun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, setelah kajian tafsir Al-Quran bersama Ustaz Yayat, materi kedua akan kita sampaikan dan materinya sudah di-share oleh tim kami. Ibu yang ikut grup ya, sudah dapat materi di handphone, juga handoutnya, fotokopinya telah kita siapkan. Temanya upaya meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita Sabtu edisi 26 Zulqa'dah 1441 ya, 18 Juli 2020. Ini kelanjutan tema yang kemarin. Kemarin adalah mahalnya keimanan, pekan yang lalu mahalnya keimanan. Namun tidak ada materinya. Sekarang materinya lengkap. Ya. Untuk persepsi seperti diketahui, saya sampaikan sebuah hari yang populer, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara sabda Nabi SAW, barang siapa yang memiliki ketiga perkara itu, maka dijamin dia akan merasakan lezatnya, manisnya keimanan. Saya sampaikan pekan yang lalu, nikmatnya keimanan itu dalam 3 situasi. 1, nikmat keimanan ketika kita hidup sekarang. 2, kita akan merasakan nikmatnya iman itu ketika menjelang syakaratul maut. Fussilat 41:30. Yang ketiga, insya Allah kita akan merasakan nikmatnya iman itu nanti di yaumil kiamah. Jelas Bu ya? Nyambung. Nah, masalahnya ternyata banyak kaum muslimin yang mengaku muslim, bahkan muslim itu dibabah heula. Muslim dibabah heula, bukan mu'alaf, baru baca syahadat, udah kahot dari anak kecil udah muslim, tapi belum merasakan wajada halawatal iman. Nah gitu. Hariwang Bu bisi kalabat urang. Orang teh ambon we ngaku muslim, ngaku mukmin, ternyata setelah diukur dengan dalil keimanan kita belum sampai kepada wajadah halawatal iman. Ketika satu kumpulan Rasulullah SAW pernah menyatakan ketika ada sahabat ya Rasulullah, dia itu seorang mukmin. Beliau bilang bukan, dia itu muslim. Mukmin, muslim, berulang-ulang itu. Nah beda gitu, muslim dengan mukmin beda jauh. Ketika malaikat Jibril datang menemui Nabi,
SAW menyerupakan seorang laki-laki. Beliau ngadukeun tuurna sauntur Nabi, diadukeun, dipegang pundak Nabi, ditanya, ya Rasulullah, mahwal Islam. Ujuk-ujuk itu wae malaikatnya. Pas sahabat masa heran, sok hokeun saha eta jalmi. Pakai baju putih, bersih, rambutnya rapi, seperti tidak pernah melakukan perjalanan jauh. Tiba-tiba ngadutur jeung sareng Nabi, naroskeun Nabi 3 pertanyaannya. Pertama, mahwal Islam. Apa Islam? Dijawab oleh Nabi SAW, arkanul Islam, sadar, sholat, zakat, haji. Sodaqta ya Rasul. Benar jawaban teh. Ongkoh nanya, ongkoh ngabenerkeun. Mahwal iman. Pertanyaan kedua, apa itu iman? Dijawab arkanul iman. Berarti level muslim dan mukmin deh beda. Yang paling hebat mahwal ihsan. Apa ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu wa illan takun tarahu wa innahu yaraka. Saya ingin memperdalam bab keimanan sajalah tiap Sabtu ini. Setelah mengalami tragedi sebulan yang lalu yang saya alami, ternyata keimanan itu segala-galanya. Masih ingat dalam Al-Quran surat apa tuh? Orang kafir nanti akan datang pada Allah Azza wa Jalla menebus kekafirannya, ingin mendapatkan keimanan. Dengan apa nebusnya? Dengan emas sepenuh bumi. Itu ada yang mengkalkulasikan, Pak. Itu bumi itu berapa sih isinya, volumenya? Kan mudah dihitung. Dia keliling kali, kemudian digram ke emas berapa, kurang lebih sekian ribu triliun anggaran untuk Indonesia. Tah boga duit sakitu ge mah cukup jang meuli iman. Makanya saya ingin minta perhatian pada semua jemaah dan para penonton di FB KBH Darul Mutakin. Hati-hati dan keimanan, jangan main-main dan keimanan. Itu ya. Ini bagian kedua, nanti ada bagian ketiga. Nah, supaya iman kita ini sampai ke tingkat wajadah halawatul iman, istilah hadis Bukhari, istilah Al-Furqan. Al-Furqan apa? Fusilat ya. 4130 apa itu Kang Gusdan? Istiqomah. Innalladzina qalu Rabbunallah sumastaqom. Maka itu diperlukan upaya. Ini upaya. Apa upaya itu, Bu? Usaha. Ikhtiar yang serius, yang sungguh-sungguh, supaya meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Gitu. Ada sekian banyak literatur. Ya, saya simpulkan yang merujuk Pandaina Klia, saya tulis 4 poin. Kalau iman kita ingin meningkat, yajidu wa yanqus, ingin yajid terus, jangan mengalami yanqus. Apa yang mesti kita lakukan? 4 hal. Ada ya? 1 apa, Bu? Kita harus mentadabburi Al-Quran, bukan baca Al-Quran. Ibu hatam bolak-balik ya, 1 bulan 30 juz, ada yang 2 kali hatam, 3 kali hatam, hebat. Tapi nggak ada refleksi pengaruh kepribadiannya, bahasanya, akhlak dan sebagainya. Eta teh jami tukang hatam Quran. Bukan nggak bagus. Target hatam one day one juz, 1 bulan 30 harus, silahkan. Tapi tingkatkan, bukan hanya sekedar tilawah, tadabbur. Apa beda tadabbur dan tilawah?
Kau tilawah hanya membaca. Banyak anak-anak kita sekarang yang sedang belajar tahfidz Quran, itu jangan hanya tahfidznya aja yang dikejar, tapi coba ditadaburi. Kalaupun mungkin tidak keseluruhan 30 juz, tadabur itu satu ayat bisa 1 minggu, 1 pekan, 1 bulan. Ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan beliau mentadaburkan surah Al-Ma'un pada santrinya lebih dari 6 bulan. Santrinya sampai berkata, bosan merenang Pak Kiai, apa nggak ada lagi surah yang lain di Al-Quran? Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau bilang, udah diamalkan belum? Tuh kamu berangkat ke stasiun kereta api, berapa banyak peminta-minta, berapa banyak orang yang ngemis di sana. Pada Quran mengatakan orang yang tidak memperhatikan peminta-minta, anak yatim, fakir miskin, dia adalah apa? Arwa'aital ladzi yukadzibu biddin, pendusta agama. Ngaku muslim, sok sholat, tapi Allah kasih detail pendusta agama, bohong dari Islam itu. Nah, tadabur teh sampai ke sana. Sisi membacanya oke, lanjutkan tajwid, tahsin, terjemahnya kayak tadi Bu, terjemah lafziyah itu sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Tingkatkan lagi kepada memahami isi dan maknanya lewat tafsir. Nah, kalau sudah mentadaburi Al-Quran, kita akan sampai pada apa yang Allah maksudkan. Al-Anfal surah 8 ayat 2. Sepunten ya, anak mirayan. Ya. Nah, tengkolek tokuyana we lah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini hasil tadabbur Al-Quran itu, kita akan memiliki hati yang mudah disentuh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna, sesungguhnya tiada lain mereka orang-orang yang beriman itu adalah alladzina iza zukirallahu, apabila sebut nama Allah maka wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka. Terus dikadewe heula cik tadabur Bu kepada diri kita sendiri. Apakah kita pernah, sering, atau lempeng-lempeng saja ketika disebut nama Allah bergetar? Cipu atau mana, atau ngupingkeun adan, atau ngupingkeun lagu sok, atau ngupingkeun adan, atau tape di sada, janjian ke mayar hutang kering di sada, adan ke di masjid berkumandang. Orang yang sudah mentadaburi Al-Quran, cukuplah hatinya akan bergetar karena takut pada Allah. Di Bulughul Maram min Adlatil Ahkam dijelaskan, para sahabat itu kalau mendengar azan Pak, berlarian, lumpatan. Ayah dulu orang nguping adan lumpatan. Ayah banjir, tsunami, lumpatan teh. Itu hampir seolah-olah daging-daging rusuk mereka coplok di tulangnya. Wajilat qulubuhum. Tawang teh cantik pikadinya itu iman teh. Kalau bakti bandos itu. Nah bisa ngadugikeun, mudah-mudahan we. Orang sarang-sarang sering dibahas ke, mudah-mudahan peningkatan.
Kalau yang ini nikmat iman tuh 3 posisi. 1, kita mendapat kenikmatan wajadah hal iman ketika hidup. 2, ketika syakaratul maut. 3, nanti di alam akhirat. Ya, mudah-mudahan nanti sampai kepada tingkatan menghadapi malakul maut lain sieun senyum di Arab. Tamun tos kitu, aduh, berhasil pengawasan teh ya. Jika jami anu innamal mu'minuna, tidak ada yang ditakutkan, termasuk kematian, bukan hal yang ditakutkan. Apalagi wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila diperlihatkan, dibacakan ayat-ayat tersebut, bertambahlah keimanan mereka. Ini ada 2 tafsir. Dibacakan ayat-ayat Qur'annya, apalagi beliau membaca sendiri. Ketika Rasulullah SAW tidak bisa menjadi imam, maka beliau menunjuk Abu Bakar Siddiq. Putrinya yang jadi istri Nabi siapa? Aisyah. Radhiyallahu usul ya Rasulullah, jangan ayahandaku yang jadikan imam, yang lain saja. Kenapa? Ayahandaku itu kalau jadi imam lebih keras suara tangisannya ketimbang bacaan doanya. Allahu Akbar. Ini kejadian gini termasuk masih langka. Kalau bukan di Mekah, di Madinah, ya Pak Abdul Rahman Sudes misalnya membaca ayat-ayat tertentu, ada syekh-syekh yang lain ikut terbawa hanyut. Kita pun yang mendengarkan ikut terbawa emosional, nangis. Ibu nikmat tadi subuhan, nikmat. Ibu nangis Ustaz. Aku naon cerik, apal, henteu. Ngartos, henteu. Ayuna cerik, tukangan cerik, kiri kanan ngiluan cerik. Lumayan. Tabung kayak mata kedah dipereja cimata teh. Kalau sudah sampai tingkat mukminuna haqqo, insyaallah. Nah, kita ingin menuju ke sana. Ya tapi kajian adalah 1. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah. Apa tawakal, Pak? Menyerahkan diri, menyerahkan hasil usaha, ikhtiar, ya, banting tulang pas ingat kaitu kade cari rezeki teu meunang wae fatawakal Allah. Nah, tawakal kepada Allah inilah yang akan menjadi faktor Allah berikan rezeki, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keselamatan. 1, 2, upaya meningkatkan keimanan pada Allah adalah mentafakuri alam semesta. Kalau yang pertama mentadaburi ayat-ayat Qur'annya, yang kedua istilahnya tafakur bukan tadabur. Ayat-ayat kauniyah. Apa kauniyah? Alam semesta. Mana ayatnya? Awas ya. Al-Imran 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahari la ayatil li ulil albab. Nah ini sing dibaca oleh Nabi SAW ketika menjelang tidur, 10 ayat terakhir Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ar, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang, itu semualah ayati liulil albab, benar-benar terdapatlah ayati tanda-tanda
ayat kebesaran Allah, tapi tidak bagi semua manusia. Liulil albab, bagi manusia, orang-orang yang berfikir, yang bertafakur. Siapa ulil albab itu? Jelaskan pada berikutnya. Alladzina iza, apa ya? Jadi ulil albab itu orang-orang yang cerdas, yang mau menggunakan akal, pikiran, wawasan, keilmuannya untuk memikirkan tentang penciptaan alam semesta ini. Kan ada 3 tipe manusia itu. Ketika melihat sebuah bencana, gunung meletus misalnya, ada tipe peneliti, ente sieun disampurkeun. Semakin dekat semakin bagus. Untuk apa? Untuk mengabadikan momen pernikahan. Diambil tuh laharna teh untuk diteliti. Nah, yang begini bukan ulil albab yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang kedua, ada yang sekedar melihat dari sisi estetika. Wow, Pangandaran indah. Eta gunung meletus. Sakitu unggul. Nah, ulil albab itu difikirkan sedemikian rupa sehingga menambah keimanan. Karena pada intinya hasil semua para peneliti dunia akan sampai pada satu kesimpulan bahwa semua ini tidak jadi dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakannya. Kesimpulan kedua, ciptaannya sudah demikian hebat, aheng, luar biasa, apalagi yang menciptakannya. Keluarlah kalimat Masya Allah. Demikianlah hebatnya Allah ketika Allah menghendaki. Itu tahu kan tidak gitu, Bu? Melihat alam, situasi, kondisi apapun yang menakjubkan selalu dikaitkan pada Allah. Puluhan bahkan ratusan, mungkin jumlahnya ribuan sampai sekarang para peneliti, profesor yang non muslim membenci Islam, bahkan setelah mereka meneliti kajian mereka dalam berbagai disiplin keilmuan, akhirnya sampai pada satu titik betapa hebat ciptaan ini. Hidayah turun, dan ini semua mustahil jadi dengan sendirinya, pasti ada menciptakannya. Hidayah turun, baca syahadat, masuk Islam. Sayang info-info macam gini di televisi nasional kita, di media dunia itu disumputkan. Gitu. Gitu, Bu. Ya, baik. 2, 3. Cara meningkatkan keimanan berikutnya adalah meningkatkan keilmuan tentang al-Islam. Naik ya. 1, tadabbur Al-Quran. Sok silakan. Jadi dari konsep kita One Day One Jud, itu kan program kita, Kang tambah, Bu, tadabbur Al-Quran. Kalau ibu 1 juz 1 hari, hebat tuh. Coba ambil saja ayat-ayat pilihan dari Al-Baqarah misalnya, Ali Imran tadi, ibu buka tafsirnya, nggak usah semua. Syukur kalau punya waktu banyak, bisa juga 1 hari. Kalau 1 juz nggak mungkin ya, mungkin berapa ayat tafsir Al-Quran gitu ya. Nah, berikutnya meningkatkan keilmuan tentang al-Islam. Kenapa? Karena iman dan ilmu itu nggak bisa dipisahkan. Di Al-Mujadilah ayat 11 ini Allah menjanjikan yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat siapa? Orang-orang yang berilmu, orang-orang beriman di antara kalian, dan orang-orang berilmu, beriman dan berilmu. Darajat beberapa derajat. Bukan beriman saja, tapi harus berilmu. Maka kita harus selalu haus dan ilmu. Para sahabat dulu karena teknologi belum begitu banyak, alat tulis pun masih terbatas,
Dan masih jarang orang yang bisa nulis. Bagaimana untuk dapat ilmu? Mereka langsung datang kepada sumbernya. Datang pada Nabi SAW di Madinah, meninggalkan keluarga, berhari-hari berjalan kaki, bermil-mil untuk mendapatkan ilmu. Apa sudah ada ayat baru yang turun? Begitu ayat turun, mereka hafal sedemikian rupa, paham, ditanya isinya dan sebagainya, terus diulang-ulang, dibawa ke kampungnya, disebarkan. Nah, terus datang lagi Pak Nabi. Makanya Nabi punya halakoh, punya kajian-kajian, taklim macam begini. Itu. Nah, alhamdulillah Bu ya, kita bersyukur pada Allah. Ini sejak tahun berapa, udah lama kita, 90-an mungkin ya, sampai sekarang tahun 2000, sudah tahun dah. Nah sekenapnya tahun, coba pengajian Majelis Taklim Rama FM 80-an ya, Pak Dedi, Pak Asep, ya, ini tahun seberapa? 80 gitu. Ini tahun 2020. Oh 70 tahun tuh umur pengawasan orang deh tahun 70 tahun. Ibadah sekarang mahasiswa kene menyanyi seincuan tuh, subhanallah. Terus ayah hasilnya sen. Nih. Bu, ini rahasianya kayak cantamat ya. Kenapa saya lebih cenderung mengkaji tentang keimanan sekarang? Ternyata ini akan menjadi bibit buit. Nah, non Pak Jasip bibit buit. Apa Haji? Nah, ya, alhamdulillah Pak Haji sisa sumping Pak Ibu aja nun. Bibit buit cikal bakal. Ya Bu, kan kalau mau bikin apa namanya kolak apalah pakai gula harus berapa kilo, pakai bibit mah gitu. Jadi Bu aing ngadamel peuyeum di gulaan teu mau angka gulaan kunaon peuyeum amisna ku lagi banyak nggak kaki dikit kebukeun jadi sanyiruan sapu itu iman Pak. Itu sebabnya Rasulullah SAW ketika berdakwah 23 tahun kan, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah yang beliau tanamkan cuma satu poin, satu aja, akidah, keimanan. Tantangannya gimana? Wow, dilempari, diancam mau dibunuh, diusir sampai hijrah. Bab ibadah, muamalah, bisnis, jual beli, bab haji, macam-macam di Madinah 10 tahun lancar. Dulu kita di Mekah, asal orang mengucapkan syahadat, can ayat perintah sholat, can ayat perintah naon-naon, meninggal surga. Mudah Islam teh baheula mah. Tapi sulitnya luar biasa mempertahankan keimanan. Namun hasilnya, nah begitu hijrah ke Madinah, para sahabat bibit buit asal muasal sahabat pembinaan pertama, gelombang pertama ini dikenal dengan as-sabiquna awalun, imannya udah mantap, udah mendapatkan wajadah halawatul iman, udah istiqomah, nggak susah Nabi menggerakkan umat. Saya pernah bahas bahwa sodakoh itu sumber kekuatan umat Islam, pernah kita bahas tuh. Dari mana itu kita dapat ilmu itu? Dari situ. Dalam kondisi murad marid sekalipun ketika Rasul memerlukan dana untuk peperangan, untuk membela agama, Rasul mengatakan sekarang kita akan berjuang, target kita menegakkan agama Allah, tantangan kita banyak, semata tentara kita banyak yang miskin, kelaparan, siapa datang yang punya rezeki untuk diwakafkan demi kepentingan agama. Di ruangan itu nyaris tidak ada satu yang tidak ke depan. Saya ingin membuktikan. Nggak sekarang, kan masih dibina ini, masih dibina. Mungkin perlu berapa tahun nanti. Ya, ke depan semua. Ya Rasulullah, apa kata? Aku hanya punya sebutir kurma, sok simpan. Aku hanya punya sepotong roti, sok simpan.
Bukan banyaknya yang diminta oleh Nabi. Apanya? Continue. Non continue teh. Terus menerus. Apanya Bu yang diminta? Istiqomah. Naon deui? Keikhlasan. Nah, betul semua. Kesungguhannya. Jahadanya. Nguji Nabi teh. Siapa datangkan yang punya rezeki? Satu ketika semua pasukan perang kelaparan. Masih adakah perbekalan ke bagian apa namanya? Logistik. Tidak ada ya Rasulullah. Udah lemas semua. Siapa yang masih punya makanan? Apa saja bawa sini. Rasul bawa semacam bejana kecil. Masukkan. Ada roti, ada apa masukkan. Udah. Ya sekian mentah. Semangkok. Nabi berdoa pada hebatnya doa Nabi. Nah usai itu silakan antri semua. Ambil makanan secukupnya. Makan. Satu ngambil. Makan. Kenyang. Satu lagi ngambil. Semua sudah kebagian. Sudah semuanya? Sudah. Sekarang bagian aku. Dihabiskan oleh beliau. Kita ingin seperti itu Pak. Jadi program apapun nanti ke depan bicara masalah harta, bicara masalah jihad, bicara masalah perjuangan, nggak akan susah lagi kalau kaum muslimin di negeri ini sudah sampai ke wajadah halwatul iman. Gitu. Kita bicara zakatul fitri saja 2,5 kilo kan satu sok itu. Kalau kali 10.000 berapa? 25.000 kan? Ya katakan musim di Indonesia itu 200 juta. Daya sengalikeun lagi sok 25.000 kali 200 juta. Maka itu baru zakatul fitri. Kalau semuanya belum zakatul ma, belum yang lainnya. Bu, ahad kemarin di DM saya akan ahad subuh ceramah menyampaikan orang yang sudah mendapat wajadah iman. Bu, ketika sholat bukan menunggu adzan. Rata-rata sok di mana-mana muncan adan macam kamar masjid. Pak ka masjid can adan. Jumahan kayak geus adan. Balikeun ayeuna adan nungguan urang. Adan nungguan urang. Subuh jam 5.42. Minimal 10 menit lagi aja sebelum adan. Ada yang setengah jam lagi. Di Mekah kan begitu, jam 2. Ya, wajah nani ibu semua nih. Ya, Pak Haji, Ibu, semuanya. Itu yang disebut ribat. Zalikum ribat. 2 kali Nabi bilang. Itu. Apa ribat itu? Sahabat yang ditugasi menunggu perbatasan negara dari serangan musuh yang mendadak. Syahid Pak hukumnya. Pahalanya syahid kalau mati. Orang yang menunggu adzan itu akan mendapatkan pahala syahid. Saya subuhan ke masjid. Tadi malah. Alhamdulillah jemaah sudah banyak yang di masjid berjejer pada adzan belum kumandang. Latih begitu terus, ya. Nah, mudah-mudahan. Baik, jadi keilmuan tentang Islam, jangan bosan menimba ilmu Bu ya. Memang ya kita bersyukur ada dialis serama pagi, tapi itu belum cukup. Insya Allah saya sudah sampai di ayat depan. Saya siarkan lagi setelah kontrol terakhir tanggal 24. Nanti Sabtu tanggal 25. Insya Allah saya mulai siaran lagi. Ada banyak yang nanya, Ira cina siaran di Insya Allah Sabtu kaping 25 Juli. Insya Allah saya siaran. Namun belum cukup Bu dialis pagi itu. Pak Dedeng yang masuk ke saya mengomentari sohib yang lain yang bertanya tadi saya sendiri Pak itu nyebutkan bosen di radio dan kita narasumber kewajibannya menjawab pendengar bertanya setiap pertanyaan apapun pertanyaannya disiplin kita jawab. Bagus Pak. Nah, makanya insya Allah mulai Senin
Awalnya Senin kemarin nih, mohon maaf, ternyata fisik belum mampu. Insya Allah melihat kondisi sekarang, Senin lusa kita nambah jam siar, Bu. Jam 4 sore sampai jam 5. Setel, Bu. Jadi dialis itu ada yang subuh, terus sore. Ya, di mana? Di radio. Radio kita, radio DM, tong tarik ting. Radio DM streaming. Bukan saingan, bahkan sebaliknya, saling membesarkan. Nah, sekarang handphonenya di-set dulu. Nah, ada teknisi kita, ada Kang Yana, ada Kang Isman. Ibu terus Android aja ya nak? Terus. Kalau udah di-set, Bu, tuh udah di apa namanya Kang Asep? Aplikasi. Tuh ayah di dia Pak gambar radio DM. Tuh tinggal klik aja satu kali, klik langsung muncul Pak. Volumenya angkat, langsung bunyi. Ibu terus Android aja ya nak? Terus. Ngaji sekarang ini live Pak. Tuh Bu. Pingin lihat gambarnya ke Facebook, ibu gaduh Pak Cebok ke? Tuh Bu. Oh, udah mau ibadah ya tanah. Udah mau ibadah. Ya Bu. Ini murah Pak, tidak banyak memakan kuota atau data. Murah Bu. Di sore hari pukul 4 sore sampai pukul 5 Senin insya Allah saya mulai, insya Allah. Dan sekarang pun acara-acaranya udah banyak. Nih yang sekarang nih. Sekarang pun acara-acaranya udah banyak. Nih Bu yang sekarang. Tuh Bu ya. Nah Bu di pasien terang kita enggak Ibu bergerak Pak. Handphonenya untuk tiasa Kakang Yana Yan, tolong bantu Yan. Jadi ke aplikasi Pak ya. Jadi DM-nya sudah canggih Pak, alhamdulillah. Ini bahkan bisa melesat ke berbagai negara. Itu kelebihannya Bu. Di Play Store Bu ya. Di Play Store klik radio DM, mungkin muncul lambang yang warna hitam. Ada dua, ada yang putih dan hitam. Yang hitam yang kliknya. Tunggu berapa detik, otomatis nanti kalau udah selesai ada di halaman depan handphone Ibu. Kapanpun kita bisa mendengar radio DM. Mengudara setiap hari disiplin pukul 4 sampai 9 malam. Oh ya, kalau nggak dibesarkan oleh umat, oleh siapa lagi? Nah ini nanti penjajakan ke depan kita insya Allah sedang disiapkan TV DM streaming ya, amin gitu Bu. Yang ke agak Android HP jadul masa kuan kau nelpon ungkul atau kau nagih HP jadul mah. Nah Android Numira. Yang keempat, nah ini kontradiktif kebalikannya. Upaya meningkatkan keimanan, poin 1 apa tadi? Mentadaburi Al-Quran. 2, mentafakuri alam semesta. 3, meningkatkan keilmuan tentang Islam. Yang keempat, ini kontradiktif sebaliknya, menjauhkan diri dari berbagai perbuatan dosa. Iman dan dosa itu nggak mungkin gabung. Orang yang beriman nggak mungkin melakukan dosa. Ketika ada, mohon maaf, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, habib melakukan dosa, di saat dosa imannya sedang hilang. Bukan turun lagi, tidak ada imannya. Hilang, kok mana ngapung dah. Karena tidak mungkin orang yang beriman melakukan dosa, melakukan maksiat. Maka solusinya istighfar yang banyak. Begitu ya. Baik, saya kira itu pengantarnya.
upaya meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Ada waktu cukup banyak ke depan, mangga kita dialog. Assalamualaikum. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Saadi mana Bu? Saya Aas dari Cililin. Oh, Bu. Telah menyimak dari tadi Pak. Iya. Di sini ada yang dikatakan seruan kepada hamba-hambanya yang melampaui batas dalam berbuat dosa. Iya. Dosa seperti apa yang melampaui batas itu Pak? Macamnya. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di Cililin terima kasih. Ya tampung 3 aja. Nanti 3 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Tumaros. Sarang Sati manten Pak. Abdi Asep Rahmat di Bala Endah. Di Bala Endah. Mangga. Abdi sering ngupingkeun di radio. Mung nembe gitu. tiasa hadir dinten ayeuna. Alhamdulillah ditepangkeun ya. Lepangkeun. Alhamdulillah. Sering ngadangu perkawis upami ngantunkeun teras mengucapkan lafaz la ilaha illallah saurna masuk surga gitu. Nu dimaksud ungkapan la ilaha illallah teh secara sir diungkapkeun kadangu ku anu nalkin atanapi kumaha upami anu bade meninggalna anjeunna mengucapkeun henteu kadangu gitu Ustaz. Insyaallah. Rupina sakitu panginten. Atur nuhun. Alhamdulillah. Atur nuhun Kang Asep Rahmat di Bala Endah ditepangkeun. Mangga. Bu, ida ka dieu pada deut wae. Tok, ana papayun-payun ieu, mangga. Cekap. Doh lah. Kesana ibu ti Cililin manawi telepat kuping ibados nu ditaroskeun teh perkawis dosa orang yang melampaui batas. Kupingna kajian tafsir tadi punya. Namun sawias Bu, di materi ibadah salaman tilu itu bisa kita jelaskan. Pembunuhan ya, contohnya adalah pembunuhan, saksi palsu, wajah, jazakallah kasih atau nuhun. Waalaikumsalam atau nuhun. Hanya catatan penting, dosa apapun yang dilakukan manusia dalam Al-Quran bisa kita simpulkan manusia yang terbaik itu bukan manusia yang tidak pernah berdosa. Sekali lagi,
Manusia yang terbaik itu bukan manusia yang tidak pernah berdosa. Kenapa demikian? Kan tidak mungkin ada. Mual ayah apa di dunia manusia itu pernah dosa. Nabi Adam sendiri, Nabi pertama, Rasul pertama, justru beliaulah yang pertama kali melakukan dosa. Sehingga mereka contoh ke orang Adam oge cenah. Fala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam dan Hawa, kau diam di surga, maka minum semua yang kau senangi, tapi janganlah kalian berdua mendekati pohon yang satu ini. Kalau mendekati kau akan termasuk orang zalim. Sudah dilarang, diancam, datang setan. Tuh. Terus manusia yang terbaik yang bagaimana? Manusia yang setelah berbuat dosa segera bertobat. Itu yang kita tulis di Ali Imran 35 135 136 halaman 3. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lizunubi. Itulah manusia yang terbaik. Yaitu mereka orang-orang yang telah melakukan fahisyatan, dosa, pelanggaran, kemaksiatan, apapun, termasuk perbuatan syirik, dosa yang paling besar. Atau dia telah berbuat dolim kepada dirinya sendiri, tahu haram dimakan, tahu nggak boleh dilanggar. Tasigana orang melobat tanya. Kemudian zakarullah, segera ingat pada Allah, disertai rasa khauf, rasa takut dengan azab yang Allah turunkan kepadanya. Lantas diikuti fastaghfaru lisunubihim, beristighfar mereka kepada Allah atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Maka mereka inilah kemudian berikutnya walam yusyu ala mafalu, tidak mengulang lagi. Mereka inilah yang akan mendapatkan apa? Pertama, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, yang akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan ampunan dari Tuhan mereka, dan wa jannatun tajri min tahtihal, mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir, khalidina fiha, selama-lamanya. Tuh, jadi penghuni surga itu bukan orang yang tidak pernah dosa, tapi orang yang pernah berbuat dosa namun kemudian segera bertobat, dan ketika mati tidak bawa dosa. Tapi ulah nyebatkan kieu sok yang dosa kabeh sok kedek maut ulah boga. Tidak boleh. Jangankan diberi kesempatan seperti itu, diwanti-wanti lagi dosa mah kedah diwapatahan Pak. Aya teh Pak naros Pak. Aya teh sakola main balak genep, sakola ngadu hayam, sakola ngadu domba, teu kudu sakola gitu mah. Baca Al-Qur'an sok iko heula hese be jeung teh pabeulit we jim jeung ha jeung ho teh. Hese diajan ka kitu kudu. Ibu-ibu pami aya lagu di radio di mana sok ngahiring ngikuti tah. Apa? Ibu pernah sekolah nyanyi? Tuh. Tapi juda amal dibacakan hari-hari itu apa? Punten. Yang kedua menarik nih pertanyaannya. Itu hadis sahih Pak. Bab janaiz. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Perintah Nabi SAW, talkinkanlah bimana ajarkan oleh kalian siapa? Mautakum, orang yang hampir mati. Bukan orang yang sudah mati. Tos maut mantong ditalkinan deui. Tos maut ditahlilan deui teu kedah. Justru kalau mau nyaah gitu. Sada maut. Dengan kalimat apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena Rasul jamin betul barang siapa ini kalamul akhir, ucapan terakhirnya sebelum meninggal berucap la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Nah pertanyaannya,
Apakah itu jahar, apakah itu syir? Gimana kalau almarhum itu tidak mengucapkan itu? Tekadangun, tidak kedengaran oleh yang mentalkikannya, keras mentia. Yang mengetahui seorang apakah dia mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah, apakah dia mengucapkan kalimat atau tidak, hanya Allah Azza wa Jalla. Kita tidak diberi pengetahuan tentang itu. Hanya tugas kita adalah mengajarkan kepada siapapun yang akan meninggal dengan tahlil. Gigireun Pak Ustad deh, Asep Saifuddin Aminah teh di Rumah Sakit Islam teh, dokter suster ngariung, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus cempe. Heu naros meureun putrana da bersut asa hudang. Dok, kenapa diam dok? Kalau ini dicabut beliau udah mati, udah meninggal. Innalillah. Mata kembali dirawat entok datang tuh. Pilih rumah sakit Nusae, Al Islam, Al Ihsan, Muhammadiyah. Enjing apa itu ibu-ibu? Pasti. Ya Allah sigana ayeuna abdieun. Jadi Pak, tidak ada yang mengetahui dan tidak bisa diishad oleh jemaah dekolatan teh. Para jemaah, apakah ini mayit baik? Ahli surga, Jumat Getara. Tidak bisa. Itu hak Allah itu. Ya tugas kita lakukan seperti itu. Hanya kenyataan. Ini bisa baca di WA, wallahu alam informasinya, hanya beliau mengaku sebagai seorang yang bertugas di bagian kematian. Itu. Yang bisa mengucapkan la ilaha illallah, mayat yang beliau bimbing itu hanya sekian persen. Jadi jangan dianggap sepele, jangan dianggap mudah. Gini mudah, kewe. Ucapkan la ilaha illallah, mah enggak wae tiasa mah. Jangankan ya, orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, ahli ibadah saja sampai susah kan, macam Alqamah itu. Paman Nabi Abu Thalib bin Abdul Thalib di At-Taubah tuh dijelaskan. Tidak bisa. Bibirnya terpaku, lidahnya membatu, nggak bisa. Sampai Rasul berdoa dari Bukhari untuk memberikan hidayah kepada pamannya ini supaya beliau nanti bisa memberikan syafaat di yaumil kiamah. Allah menjawab apa jawabannya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya kau Muhammad tidak punya hak memberikan hidayah kalaupun pada orang yang sangat kau cintai. Kenapa? Walakinnallaha, melainkan sesungguhnya hanya Allah. Yahdi man yasha, yang punya hak memberikan hidayah kepada siapapun orang yang kehendakinya. Sejarah mencatat Abu Thalib wafat dengan tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dengan doa Nabi di Bukhari jelaskan, beliau menyatakan pamanku di nerakanya paling atas, paling ringan artinya. Dulunya paling bawah, jadi paling atas, tapi paling atas sendalnya ada di api neraka paling atas, pangluhurna, tapi isi kepalanya mendidih. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk mudahkan orang tuanya, juga tidak bisa. Turun ayat, maka lilladzina amanu makana rasul walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Nggak boleh bagi Nabi bagi Rasul, nggak boleh bagi orang beriman memintakan ampunan kepada orang yang musyrik. Ngeri Pak. Kalaupun dia karib kerabat dekatmu, orang tua, siapapun, mati dalam keadaan musyrik, ngadukun dan sebagainya, tidak boleh didoakan Allahumma gfir lahu warhamhu. Kenapa? Allah sudah mengklaim An-Nisa 48, An-Nisa 128, puntennya Al-Maidah 72 yang dikeras itu, ya. Wa qad haramallahu alaihil jannah wa mawahu nar. Allah mengharamkan orang musyrik itu masuk ke surga, tempatnya di neraka. Kumaha tuh sangakeun ka Allah teu tesa kumaha.
Itu kembali kepada tema, itulah pentingnya kita menggarap kajian tentang keimanan. Ya Bu ya, ekonomi boleh moneter, dagang itu ini, tapi keimanan tidak boleh turun, tidak boleh moneter. Baik Ibu sekalian, alhamdulillah ada berita gembira 1/4 Bu, saking gembiranya tuh pakai bintang segala. Kabar gembira. Bagaimana? Alhamdulillah selama masa pandemi COVID-19 Darul Mutakin insya Allah akan kembali memberangkatkan jemaah umroh reguler Bu. Jadi mohon maaf tidak ada umroh ekonomi lagi. Kita nyari yang aman, pesawatnya Saudi Airlines, hotelnya di depan Al-Massa itu bintang 4, travel lain mengatakan bintang 5 karena dekat Pak, cuma 50 meter. Nah, kita sebut bintang 4. Di Madinahnya adalah Nujul Munawwarah cuma 100 meter. Kamarnya double berdua. Insya Allah mulai kita udah mengajukan pembelian tiket ke Saudi awal November, tepatnya 4 November 2020. Ada doa di Sadayana, dukungan mudah-mudahan dipastikan kelancaran ke Allah Bu ya. Jadi yang sudah siap berangkat waktu bulan Maret ada 49 orang, sudah siap, sudah lunas semua. Dan yang daftar Mei ya itu ada kurang lebih 10 orang, jadi ada 50 orang Pak. Jatah kita adalah 150. Masih banyak yang kosong, yang ingin berkenan silakan. Cuma harganya kenapa jadi mahal? 30 juta. Ini bukan mahal, murah Bu. Yang lain 35 juta. Jadi harga awalnya 24,7 juta untuk Maret itu. Nah, kemudian akan ada perubahan. Pertama tiket. Dulu kita daftar pesawatnya Etihad. Etihad, nanti kita transit di Abu Dhabi. Nah, transit ini yang takut menimbulkan masalah. Pas transit di negara lain, naudzubillah diperiksa ada yang kena, berarti nggak bisa ke Mekah. Balik di karantina dulu 14 hari. Balik lagi. Nah, makanya udah kita musyawarah, DM cari yang aman, ikhtiarnya maksimal, langsung Jakarta direct to Jeddah. Teuntep di mana-mana, langsung di Jakarta, langsung celek di Jeddah, langsung ke Mekah. Itu ya. Nah, informasi di penerbangan Saudi, karena musim pandemi begini, kemungkinan penumpangnya 50% atau paling maksimal 70%. Jadi biasa satu baris itu 3, 4, 3, ya betul, 4, 3, jadi 10, nanti terisi mungkin 5. Lowong 1. Nah, ini akan pengaruh pada tiket. 1. Yang kedua, biasanya opatan sakamatanya Pak Haji. Kalaman pas sedak-sedak Pak Haji. Nah, sekarang tidak diperkenankan. 1 kamar harus double. Nah, dari 4 ke 2 itu nambah Pak $200 per orang. 3 jutaan. Nah, tapi biaya ini udah termasuk biaya lokal. Bis segala macam udah termasuk, ada namanya pajak Saudi udah termasuk, handling, visa dan sebagainya ya, kecuali bikin paspor masing-masing, divaksin, nanti ada rapid test. Jadi yang ingin berangkat umroh, hajian kan tidak berangkat Indonesia. Pemberangkatan pertama itu 18 Oktober Pak. Saudi membuka penerbangan, saya dapat informasi 18 Oktober. Kita nggak ngambil bulan Oktober karena pasti padat banget. Kita ngambil yang 4 November. Enak siap-siap Pak, siapkan 30 jutaan. Nanti ada lagi insya Allah direncanakan bulan Maret, bulan Oktober dan Desember tahun 1442 Hijriah. Nedapi doana mudah-mudahan semuanya berikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, meraih umroh yang mabrur. Dukung oleh semuanya, karena insya Allah kelebihan dana dari umroh dan haji kita alokasikan untuk menyelesaikan
ponten kita mulai Senin saya akan pesan besi 16 mili ulir Pak, SNI sebanyak 50 batang, besi 13 juga SNI sebanyak 50 batang. Itu yang kita perlukan ya. Kemudian semen, pasir, beton untuk membuat tangga dari lantai 3 naik ke lantai 4. Ruangan lantai 4 sudah hampir beres dikerjakan, tangan encan Pak di bulaknya. Nah, per batangnya yang 16 urir itu 200.000 rupiah, yang 16 kali 50, yang 13 mili 150.000 rupiah. Eta Pak garapan kita untuk bulan ini, mudah-mudahan terpenuhi. Senin mau saya cicil, mau dikerjakan ya. Dan terima kasih, info terakhir, gedung dakwah kita sudah siap dipakai ngaji, tinggal menunggu ya sikon, situasi dan kondisi yang tepat. Udah aman, COVID-nya udah bagus, karena yang hadir di kita ribuan jamaah, jadi nggak mungkin kita mengadakan pengajian di sana. Udah selesai Bu, gedungnya udah selesai, lantai 2, lantai 3 udah dipasang karpet, full AC, audio visual, beli badai ninggal KDM, mangga aram KDM itu udah selesai gedungnya, alhamdulillah. Jadi kita tidak lagi sekarang membangun gedung. Saya sampaikan gedung dakwah DM sudah selesai, capek. Sekarang tinggal pontren, fokus bikin tangga di lantai 3 ke lantai 4, nanti lantai 4 ke lantai 5, satu-satu aja. Terima kasih Allah yang telah memberikan rezekinya. Kang Isman Punten. Cukup sekian, alhamdulillah. Insya Allah kajian-kajian berikutnya akan on kembali semuanya insya Allah di bulan Agustus. Ahad pertama Agustus, Abah Hamdan di Raudatul Irfan Sukabumi, saya ahad ke-3 Sukabumi, insya Allah, mudah-mudahan. Kemudian informasi kajian ahad ke-5 di Al Furqon Gamlung, Tanjung Sari, Sumedang. Pak Haji Ismail sudah berulang-ulang di radio menyampaikan, insya Allah. Kemudian untuk kajian di Parompong, Ibu Haja Saifullah, Agustus juga mulai. Sadar Agustus Bu. Di Kebon Hui Jumat kedua, di Garuda. Nah ini Garuda, kajian Fathul Bari, Rabu malam Kamis maghrib. Setelah kurban, berarti Agustus ya, insya Allah. Muharram berarti ya. Terima kasih pada semuanya, doa dan dukungannya. Mohon maafkan saya atas segala kekhilafan, kesalahan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.